Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arum Azahra dengan NIM 23.101. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem hukum Eropa kontinental. Secara umum, sistem hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Eropa kontinental dan yang kedua ada Anglo-Saxon. Fajar Nudianto mengatakan bahwa sistem hukum Eropa kontinental ini atau biasa disebut civil law adalah sistem hukum yang berbentuk formal. Dalam sistem hukum civil law ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan ataupun jurisprudensi. Negara penganut sistem hukum Eropa kontinental ini menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi seperti hierarki. Lalu bagaimana sistem hukum Eropa kontinental di Indonesia? Pada saat ini menjelaskan bahwa Eropa kontinental digunakan sebagai hukum di Indonesia pada pasal 2 aturan peralihan yang telah dilakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar menjadi pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang 1945. Sistem Eropa ini juga memiliki positif dan negatifnya. Nah, untuk segi positifnya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat sudah ada undang-undangnya dan juga sudah diatur, sehingga kasus apapun yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah. Selain itu, dengan adanya berbagai jenis hukum tertulis, juga akan lebih menjamin kepastiannya adanya hukum dan proses penyelesaiannya bagaimana. Lalu untuk sisi negatifnya, tidak adanya undang-undang yang mengatur kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia. Jadi kasus tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan dan hukum tertulis juga pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifatnya yang statis. Sistem ini juga cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Nama saya Marisa Astuti dengan NPM 23.100.120. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, sistem hukumnya bersifat tertulis dan terkodifikasi sehingga dapat mudah ditemukan dan diterapkan atau digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau peristiwa hukum. Kedua, kepastian hukum akan dijamin dan diperhatikan. Yang ketiga, adanya kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembuatan undang-undang. Yang keempat, sistem hukum Eropa kontinental dibagi dua bidang, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Yang kelima, pembuatan undang-undang baru akan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, penyelesaian pada sebuah peristiwa hukum atau sebuah perkara akan selalu ditentukan atau selalu berpegang teguh pada undang-undang dan putusannya bersifat objektif. Halo, perkenalkan nama saya Yulia Esther Salute dengan NPM 23.121. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kesimpulan dari definisi kita di kelompok 5. Untuk yang slide pertama adalah kelemahan yang dimiliki oleh sistem Eropa kontinental ini. Yang paling terlihat adalah di dalam hakimnya yang memutuskan, bahwa hakim memutuskan dengan peraturan yang ada dan tidak bisa memilih atau menetapkan hukum yang dia berikan dari diri sendiri. Jadi semua itu harus bergantung pada undang-undang yang telah ditetapkan. Untuk yang kelemahan keduanya ada pada sistemnya yang begitu lemah dan dianggap terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bisa diambil kesimpulan bahwa bangsa kita Indonesia ini mengambil sistem Eropa kontinental sebagai dasar dari hukum.